saya baru selesai, bukan jalan-jalan sih, jadi bangun tidur pagi ini saya nggak jalan-jalan karena semalam itu saya pulang malam, jadi lumayan capek. Terus saya ajak Ryu jalan, dia nggak mau. Ini mata saya agak bengkak gini sih teman-teman. Terus ya udah kita naik motor, belanja sayuran dan segala macem. Saya pengen cerita deh, jadi pagi ini bangun tidur saya itu apa ya, kalau biasanya itu bangun tidur tuh kayaknya biasa aja gitu, kayak flat gitu. Terus kalau sekarang ini, hari ini saya kayak ngerasa bangun tidur itu mungkin karena cuacanya itu gloomy ya, gloomy in the morning. Terus saya kayak ngerasa apa ya, cuacanya tuh gloomy banget. Terus saya kayak ngerasa apa sih, kayak kosong aja gitu. Terus kayak ngaruh sama perasaan saya. Terus saya jadi apa namanya, agak bukan galau sih namanya, apa ya teman-teman ya, jadi agak-agak perasaan saya jadi agak kurang baik gitu. Dan memang kayak apa ya, ini mungkin kambuh anxiety-nya, entah kenapa. Biasanya kalau misalnya anxiety disorder itu kambuh, cuman gimana caranya kita bisa sembuh dengan cepat gitu. Nah jadi anxiety itu tuh kambuhnya tuh kalau yang pagi ini saya kayak ngerasa, saya kan lagi gatel eyelid, mungkin alergi, entahlah, mungkin karena kebanyakan pakai eyeliner, kebanyakan makeup, eyeshadow segala macem gitu. Terus akhirnya saya pakai salep. Terus pas saya pakai salep itu saya mikir gitu, udah tuh overthinking kemana-mana. Aduh gimana kalau gini, kalau gimana kalau gitu, gimana kalau gini. Itu ilmu-ilmu yang didapat dari meditasi semuanya kayak hilang aja sekejap gitu. Terus kayak misalnya beberapa menit saya diem, terus saya sadarin tuh, oh iya, saat ini saya lagi dalam perasaan apa ya, perasaan saya lagi tidak baik gitu, perasaan saya lagi gak enak, tidak baik. Terus apa namanya, saya ngerasa ada kekhawatiran, ada ketakutan. Saya sadari bahwa saya sedang takut, saya sadari bahwa saya sedang khawatir gitu. Itu saya sadari gitu. Terus akhirnya beberapa menit terus saya inget gitu, terus saya WA apa namanya, bukan orang tua sih, terus saya WA, terus saya bilang bahwa saya kan kalau misalnya lagi stres itu suka kambuh eksim. Saya punya eksema ya, jadi kayak misalnya kayak saya terlalu banyak pikiran atau stres gitu, kayak jari-jari tangan saya tuh suka gatal-gatal gitu. Dan memang itu bukan karena apa-apa, bisa dermatitis kontak juga, atopik. Cuman apa ya, kayak cuman kejadiannya pada saat stres aja gitu. Makanya saya juga kalau cuci piring itu kadang suka selalu pakai sarung tangan gitu. Nah sekarang apa namanya, saya udah pakai sarung tangan tapi kok jari-jari saya gatal gitu. Oh iya, saya sadari bahwa mungkin selama ini terlalu banyak beban hidup, cie. Enggak, karena memang udah lama banget saya nggak bikin video ya teman-teman. Saya juga nggak cerita sama teman-teman, jadi kayaknya segala sesuatu unek-unek dalam diri saya tuh nggak terungkapkan dengan baik gitu. Apa namanya, jadinya kayak terpendam aja gitu, dan muncul dalam bentuk eksema saya gitu, kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya stres atau misalnya ada sesuatu yang berat dan itu tidak bisa terselesaikan, biasanya muncul kayak gatel gitu. Dan kayaknya sih eyelid saya tuh gatel-gatel dari kemarin bukan karena hal dari luar gitu, tapi kayaknya dari dalam karena saya stres gitu. Jadi itu muncul gitu, dan memang biasanya munculnya pada saat stres sih gitu sih teman-teman. Terus apa namanya, cara saya merilis itu gitu, saya kan udah WA tuh sama ada namanya seseorang yang saya anggap orang tua gitu, yang baik sama saya. Terus saya cerita bahwa Pak, eksim saya kambuh loh gitu, mungkin saya stres dan terlalu banyak pikiran. Terus beliau jawab sama saya, Ayu, untuk semua yang terjadi di alam samsara ini, yaitu apa namanya, kayak apa ya, kayak sedih senang itu datang silih berganti, ya udah dinikmatin aja. Dan memang manusia hidup seperti itu gitu. Jadi kayak misalnya kayak ombak gitu, kadang ombaknya besar, kadang ombaknya kecil gitu. Nah sekarang mungkin ombaknya lagi besar gitu, ya udah dinikmatin aja gitu. Terus kayak misalnya apa ya, tadi yang pelajaran yang saya bisa ambil dari obrolan saya dengan beliau itu adalah ya sudah gitu. Jadi sebagai manusia itu nggak bisa gitu, kayak misalnya kita pengen hidup kita itu
selalu baik gitu. Selalu baik ya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa bersikap manja dengan hanya pengen memilih yang baik-baiknya saja gitu. Karena yang namanya hidup itu ada baik, ada buruk, ada enak, ada nggak enaknya, semuanya ada gitu. Jadi memang kita harus bisa menerima segalanya gitu sih teman-teman. Mau baik, mau buruk, mau enak, mau nggak enak, mau senang, mau nggak senang, semuanya harus diterima dengan baik gitu. Dan harus memang disadari, kayak misalnya memang ada pepatah yang mengatakan kayak kita tidak bisa kita tidak bisa menolak bahwa diri kita suatu saat akan sakit gitu, karena memang tubuh kita akan menua gitu. Kita juga tidak bisa menolak bahwa suatu saat kita akan mati gitu, karena memang ya tubuh kita juga menua dan lama-lama tidak bisa dipakai gitu. Pada saat misalnya tubuh kita itu sudah tidak bisa digunakan lagi dan kita sudah tidak bisa berfungsi secara baik, ya udah gitu, nanti jiwa kita terpisah dengan jasad kita, ya sudah gitu, kita itu yang namanya meninggal gitu. Dan itu yang saya sadari terus dari tadi saya sadari, oh ya, untuk semua yang terjadi di dunia ini, ya itu memang semuanya sudah diatur gitu. Kayak misalnya mau sakit, terus sakit juga kita nggak bisa nggak bisa, kita cuma bisa berusaha untuk hidup sehat. Kayak sekarang saya hidup sehat, misalnya diet lah, makanan sehat gitu. Itu kan adalah sebuah usaha, cuman pada saat nantinya kalau harus sakit ya mau gimana lagi gitu, kayak gitu. Terus kayak misalnya contoh meninggal gitu, ya udah, kenapa harus takut meninggal gitu. Ya itu kan udah pasti terjadi gitu, sesuatu yang pasti terjadi ya nggak usah ditakutin gitu, dan itu memang pasti akan terjadi, kayak gitu sih teman-teman. Jadi kekhawatiran saya pagi ini teman-teman akhirnya sudah bisa rilis, terus udah bisa membaik gitu. Meskipun masih ada sedikit perasaan kayak kosong, dan cuaca juga udah mulai terang sekarang, jadi perasaan saya juga mulai terang lagi, mulai cerah lagi. Nggak tahu deh, kadang cuaca itu ini ya bikin kita kadang cuaca itu membawa perasaan kita, mempengaruhi perasaan kita. Kalau misalnya kalau ke saya sih, nggak tahu kalau ke teman-teman, kalau suasananya itu gloomy gitu, ya udah saya kayak kayak kosong, kayak gimana sih, gloomy day gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba terang cerah gitu, saya kayak oh ya, saya nggak sendirian gitu, kayak gitu sih, kayak hidupnya lebih cerah aja gitu, kayak ngikutin, nggak tahu kenapa. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa selalu selalu tunggu video-video saya. Mohon maaf kemarin saya udah cukup lama tidak bikin video karena kesibukan dan lain halnya. Kedepannya kita bikin video terus ya. Thank you for watching dan bye bye.